Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohima dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Perkenalkan, saya Febi Nurmaya Darmawan. Nama saya Dela Silvia. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang politik. Yang pertama, pengertian politik. Pengertian politik adalah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti dari atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Begitu pula dengan Islam. Definisi politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan politik secara umumnya, namun dengan menitik beratkan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Dalam surat Al-Isra ayat 72 dikatakan, "Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar." Dengan demikian, Al-Quran dan perintah Nabi hendaknya tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Namun, prinsip dan etikanya lah yang diikuti dan disesuaikan dengan kondisi sosial politik, sehingga akan menghasilkan kemolaritasan dalam berpolitik. Politik sangat erat kaitannya dengan hukum. Bahkan di Al-Quran, setidaknya ada 210 kali kalimat al-hukum. Kekuasaan politik menurut ajaran Islam adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, yakni prinsip etika dan moral. Politik terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada materi tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupan. Menurut PBB masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Unsur-unsur masyarakat madani terdiri dari wilayah publik demokrasi, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Sedangkan pilar penegak masyarakat madani diantaranya LSM, premasi, hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Syarat masyarakat madani yaitu berkembangnya human capital dan kapital tidak ada didiskriminasi adanya kelompok dan sistem pemerintahan dan jaminan kematian. Selain itu, ada juga karakteristik masyarakat madani, antara lain yang pertama mandiri, yang kedua anggota bersifat sukarela, yang ketiga mencukupi kebutuhan mandiri atau swadaya, yang keempat bebas dan mandiri dari kekuasaan. Yang kedua, materi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pembangunan, dan pembuatan hukum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan pemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan Asy-Syura ayat 38. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah dalam demokrasi Islam yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah kemusyawarahan. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi yang menekankan kerjasama dan tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah taghir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Kalian mungkin pernah melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut meluapkan aspirasinya mengenai permasalahan di suatu daerah, lembaga, atau bahkan pemerintahan.
Unjuk rasa tersebut merupakan salah satu penerapan demokrasi. Saya akan memaparkan materi tentang khilafah. Khilafah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hilfah, yang didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembang dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya yaitu khalifah. Sejarah Khilafah Islamiyah. Sejarah Khilafah diterapkan di era awal perkembangan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada tahun 632 terjadi kekosongan pemimpin umat Islam setelahnya. Masa kekhalifahan pertama dimulai oleh Abu Bakar pada tahun 632 sampai 634. Umar bin Khattab pada tahun 632 sampai 634. Umar bin Affan pada tahun 644 sampai 656 dan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 666. Pada dasarnya, khilafah berarti sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Kepemimpinan khilafah dipimpin oleh khalifah. Dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Berdasarkan tulisan Nadine Shah Hossein yang diterbitkan dalam nu.or.id, menurut penjelasannya, tidak ada istilah khilafah dalam Al-Quran. Karena pemerintahan khilafah sudah bubar sejak tahun 1924. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.